Kalau orang dagang, orang haji, boleh orang sambil dagang. Pak Hayat bawa jamaah pergi haji dan umroh. Dia titip rokok di kopornya jamaah. Masya Allah. Boleh dagang. Iya toh? Boleh orang haji lagi dagang, boleh. Bawa karpet pulang, jual boleh. Boleh ndak orang tawaf sambil nyanyi? Boleh. Coba orang tawaf itu banyak dilihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia sambil nyanyi-nyanyi dia tawaf. Orang puasa boleh ndak sambil dagang? Boleh. Lagi tunggu buka puasa, tiba-tiba datang, berapa gas? Naik gas hilang semua. Berapa minyak goreng? Ngambil semua caleg. Nah cini minyak goreng muka kata anak until. Iya toh? Boleh. Tapi boleh ndak orang sholat sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti misalah. Iya toh? Boleh ndak orang sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Ustaz, berapa LPG? Ayo naik sedikit harganya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, musuhmu bukan aparat, musuhmu bukan polisi, musuhmu bukan tentara, tapi musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu kata Allah. Tapi percayalah, setan itu tidak selalu yang tidak dilihat. Setan itu tidak selalu yang tidak nampak yang ada di benak kita saat kita kecil. Setan itu memiliki dua karakter dan pribadi, kata Quraisy Shihab. Apa itu? Sesat dan menyesatkan. Kalau dia tidak sholat, dia baru sesat. Belum jadi setan. Tapi kalau dia halangi orang sholat, itu sudah menyesatkan. Kalau orang tidak dakwah, itu belum jadi setan, dia baru sesat. Tapi kalau dia sudah halangi dakwah, itu sudah menyesatkan, sudah setan. Dan setan dalam bentuk manusia jauh lebih susah mengusirnya daripada setan yang tidak nampak. Kalau setan yang tidak nampak, seperti yang kita percayai waktu kita kecil, itu gampang ngusirnya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surah Yasin, lari nih. Tapi setan yang nampak, kau bacakan kau bacakan Yasin, nah bilang apa? Baca sanggenu poge. Makin dekat dia. Setan itu yang tidak nampak, bacakan Al-Fatihah lari nih. Tapi setan dalam bentuk cewek, baca tambah dekai. Nabi bilang baca, mana dikalah? Kau ke Al-Fatihahmu atau kau yang kalah? Ya? Maka itulah pentingnya dakwah. Supaya apa? Minimal dengan dakwah itu kita bisa saling mengingatkan yang kita selalu baca dalam Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kita senang kalau ada selalu acara-acara seperti ini. Yang kedua, bapak-bapak, kalau bercanda sama saya, kita dorong dadaku masih ketawa, Kak. Kita dorong saya punya perut masih senyum. Kita dorong saya punya belakang masih ketawa saya. Tapi jangan coba-coba dorong kepalaku. Toh? Coba langsung kita bercanda, langsung kita kasih gini kepalaku. Pak kira-kira ayat, Pak ayat. Mengamuk orang toh? Wih, pelan-pelan bos.
Iya toh? Kenapa? Harga diri. Tubuh kita ini kepala. Alena beliau ulu. Tapi Pak Hayat kasih saya uang 10 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Hoax. Contoh gini bu. Toh? Nah kasih kak uang 10 juta. Tapi pakai kaki. Kira-kira bagaimana perasaanku? Nah bilang, dasarnya 10 juta. Kira-kira bagaimana perasaanku Pak? Saya pasti bilang, pelan-pelan Pak Hayat. Biar semiskin yang kau hina Kak Us. Kenapa? Kaki anggota tubuh paling hina. Tapi ketika kita sujud di hadapan Allah, coba ibu, ini kepala yang paling mulia, kaki yang paling hina. Allah bilang, saat kasih tunduk itu kepalamu, alena beliau, itu kepalamu yang paling mulia, rendahkan serendah-rendah sehina-hinanya dengan kakimu. Kenapa? Kau berhadapan dengan saya, Tuhanmu. Itulah sebabnya kita katakan Allahu Akbar. Ini mi puang malopo, iya ataka. Iko puang lo sompa, iya ataka puang. Maka heran tentunya kalau ada orang rajin sholat tapi masih sombong. Heran tentunya kalau ada pejabat ngomongnya sombong dan takabur. Itulah sebabnya agama mengajarkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya puncak dari penghambaan kepada Allah salat. Kalau orang dagang, orang haji, boleh orang sambil dagang. Pak Hayat bawa jamaah pergi haji dan umroh. Dia titip rokok di kopornya jamaah. Masya Allah. Boleh, boleh dagang. Iya toh? Boleh orang haji lagi dagang, boleh. Bawa karpet pulang, jual boleh. Boleh ndak orang tawaf sambil nyanyi? Boleh. Coba orang tawaf itu banyak dilihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia sambil nyanyi-nyanyi dia tawaf. Orang puasa boleh ndak sambil dagang? Boleh. Lagi tunggu buka puasa, tiba-tiba datang, berapa gas? Naik gas hilang semua. Berapa minyak goreng? Ngambil semua calek. Nah cini minyak goreng muka kata anak until. Iya toh? Boleh. Tapi boleh ndak orang sholat sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti salah. Iya toh? Boleh ndak orang sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Ustaz, berapa LPG? Ayo naik sedikit harganya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu.